Tiangong telah datang, Istana Dewa Bintang telah datang, dan Dayu Sensan juga telah datang. Dapatkah mereka masih mendapatkan bagian yang hanya dari kekuatan surgawi biasa? Mereka khawatir tidak cukup menarik bagi wanita jenius dari keluarga Ji. Saya tidak tahu apakah keluarga Ji ingin merekrut beberapa menantu kali ini. Jika 7 atau 8, maka kita masih memiliki kesempatan. Itu dia, kata salah seorang guru yang kuat bergumam. Orang kuat lainnya tidak bisa berkata apa-apa, mereka telah datang ke sini, lihat saja keseruannya. Sekelompok master memasuki portal satu demi satu, dan Dayu Sensan dan Kuil Bintang, mereka juga memasuki dunia kuno dengan senyuman dan pergi ke rumah Ji. Di dunia kuno, langit luas dan tak terbatas. Masuknya banyak kekuatan teratas ras manusia membuat dunia kuno yang awalnya dalam sunyi langsung menjadi hidup. Semuanya, setelah memasuki dunia kuno, kalian tidak boleh melakukan apapun secara sembrono. Bahkan jika Anda bertemu dengan binatang purba, Anda harus menghindari tepi untuk sementara waktu, jangan menyinggung orang dahulu, Anda tahu. Kata beberapa orang kuat memperingatkan. Dunia kuno sangat istimewa. Itu adalah benteng ras kuno. Ini berisi kekuatan kekacauan khusus. Di dunia kuno, kekuatan bertarung ras kuno akan mendapatkan tingkat amplitudo tertentu. Selain itu, dunia kuno dapat dianggap sebagai kekuatan tertinggi dari seluruh umat manusia. Salah satunya, pasukan manusia yang datang untuk mengikuti kontes bela diri untuk merekrut kerabat ini tentu saja tidak ingin menimbulkan masalah. Tidak apa-apa bagi mereka untuk patuh, dan orang kuno tidak punya alasan untuk mengambil tindakan terhadap mereka. Kalau tidak, mereka akan dihukum oleh banyak ras manusia top. Namun, jika mereka menyebabkan beberapa masalah di sini, seperti menyembelih beberapa binatang purba, maka mereka tidak akan mudah untuk mengatakannya, itu sama dengan memberi nama pada orang kuno. Oleh karena itu, banyak pasukan manusia yang memasuki tempat ini dengan sangat hati-hati. Pasukan manusia ini sangat berhati-hati. Saat ini, di tempat tersembunyi di dunia kuno, beberapa orang menatap dengan dingin ke sini. Orang-orang ini semuanya mengenakan pakaian kuno, tetapi mereka dibordir dengan tulisan Ye dan Jiang di leher mereka. Mereka adalah keluarga Ye dan keluarga Jiang, salah satu dari 4 suku kuno lainnya di dunia kuno. Ada sejumlah besar suku kuno di dunia kuno. Mungkin ada lusinan atau ratusan dari mereka yang diturunkan dari dunia kuno. Namun, selama ratusan juta tahun, suku-suku kuno juga telah banyak jatuh. Di dunia kuno saat ini, jumlah suku kuno hanya tersisa lebih dari 10. Di antara mereka, Xiao, Ye, Jiang, dan Ji adalah 4 suku kuno, yang kuat seperti awan, bahkan keluarga Ji yang paling lemah, ada juga atasan penguasa surgawi biasa, dan tidak kurang dari 5 atau 6. Adapun suku kuno kecil lainnya, yang lemah, bahkan hanya ada di Zun biasa, dan setara dengan kekuatan surga Zun biasa seperti kota Tongtian. Suku-suku kuno kecil ini pada dasarnya bergantung pada keluarga Xiao untuk bertahan hidup. Keluarga Ye dan keluarga Jiang pada dasarnya mematuhi perintah keluarga Xiao sejak mereka gagal dalam perjuangan kuno untuk supremasi, tetapi mereka tidak menyerah atau terikat. Keluarga Xiao mirip dengan pemimpin klan kuno, sedangkan keluarga Ye dan keluarga Jiang adalah sekutu. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, keluarga Ye dan keluarga Jiang telah ditindas, dan hidup juga sangat sulit. Meski jauh lebih nyaman daripada keluarga Ji, mereka tetap ingin menggulingkan kekuasaan keluarga Xiao. Namun, keluarga Xiao terlalu kuat, dan sekarang klan kuno pada dasarnya dipimpin oleh keluarga Xiao, mereka tidak berani melawan. Keluarga Ji secara terbuka diperebutkan untuk merekrut menantu laki-laki, dan itu bertentangan dengan semua kekuatan teratas dalam umat manusia, yang membuat keluarga Ye dan keluarga Jiang pindah. Keluarga Ji bukanlah orang bodoh, mari kita lihat apa yang akan dilakukan oleh keluarga Ji. Kata seorang dari keluarga Ye dan praktisi keluarga Jiang saling memandang dan membuat sketsa senyuman.
Di wilayah keluarga Ji, suasana sudah sangat hidup saat ini. Keluarga Ji sudah melakukan semua persiapan, menunggu kedatangan pasukan utama umat manusia. Ji Wuming, apa yang terjadi pada semua kekuatan utama manusia? Ji Tianyao bertanya dengan suara berat di gerbang istana keluarga Ji. Kembali ke leluhur, apakah semuanya sedang dalam perjalanan? Saya menerima berita sebelum saya menunggu. Sebelumnya, keluarga Xiao telah mengirim Yang Mulia untuk menjaga gerbang dunia kuno untuk mencegah orang masuk. Kedua orang dari Tiangong itu secara paksa masuk ke dunia kuno. Belakangan, karena suatu alasan, orang-orang dari keluarga Xiao secara sukarela mundur, dan kekuatan utama umat manusia dapat masuk. Kata keluarga Ji tua dengan hormat. Shen Gong Tianzun. Gumam Ji Tianyao berubah warna. Apa dia juga ada di sini? Kata Ji Tianyao harus merasa bersalah saat memikirkan Ji Ruyu dan Ji Wuxu yang dipenjara di penjara gunung. Leluhur, apa yang kau takutkan? Katakan saja Ji Wuxu dan Ji Ruyu tidak ada di rumah Ji saya, dan mereka pergi keluar untuk melakukan tugas mereka, jadi bagaimana bisa mereka memaksa orang lain untuk gagal? Selain itu, ketika keluarga Ji saya berhasil merekrut menantu laki-laki, dan menikah dengan kekuatan top umat manusia lainnya, saya khawatir kedua Tiangong itu tidak akan berani menyinggung keluarga Ji saya dan kekuatan puncak lainnya. Ucap Ji Tianqi berkata dengan ringan. Leluhur, orang kuat Tiangong telah tiba. Saat ini, teriakan keras terdengar. Ji Tianyao berkata dengan sungguh-sungguh, lalu menoleh ke arah Ji Wuming. Katakan padaku untuk memerintahkan agar tidak ada seorang pun di keluarga Jiku yang dapat berbicara tentang berita Ji Wuxu dan Ji Ruyu sebelum perekrutan menantu laki-laki berakhir, dan pelanggaran terhadap hukum keluarga akan ditindak. Baik leluhur, jawab Ji Wuming memberi hormat, dan buru-buru berbalik dan pergi. Hahaha, Master Tianzun Shen Gong terkenal, maaf saya terlambat menyambut tamu. Segera setelah Shen Gong Tianzun dan Qin Chen tiba di pintu rumah Ji, suara nyaring terdengar, dan kemudian, dari rumah Ji, beberapa orang kuat keluar dalam sekejap. Pemimpinnya berjanggut abu-abu, ini adalah penguasa puncak surgawi. Tatapan Qin Chen menyempit, itu adalah Ji Tianyao, dan di belakang Ji Tianyao, ada Ji Tianqi, Ji Tiandao, dan Master Tianzun kuat lainnya. Qin Chen tidak bisa menahan anggukan, dan harus mengatakan bahwa kekuatan keluarga Ji agak kuat. Pemimpin Ji Tianyao, pada pandangan pertama, adalah praktisi puncak Heavenly Venerable, dan aura di tubuhnya tidak kalah dengan Void Heavenly Venerable dari klan Space Ancient Beast. Dan Patriark Ji Tianqi di belakang Ji Tianyao juga merupakan Tianzun tahap akhir, dan momentumnya tak terbendung. Kekuatan tertinggi seperti itu sebenarnya hanya menduduki peringkat terlemah di antara 4 suku kuno di dunia kuno, yang membuat Qin Chen menakjubkan, suku kuno ini memang memiliki sesuatu, tidak heran bisa begitu menyendiri. Hahaha, saya mengambil kebebasan untuk datang ke sini dan tidak mengganggu leluhur Ji Tianyao. Shen Gong Tianzun berkata sambil tersenyum, sama sekali tidak menunjukkan aura tertingginya, tetapi di depan Ji Tianyao, dia sangat lembut, dan bahkan lebih suka auranya ditekan. Ji Tianyao berkata sambil tersenyum, lalu melirik Qin Chen dan berkata sambil tersenyum, ini pasti pria muda berbakat. Benar saja, dia berbakat, tidak buruk, tidak buruk. Ji Tianyao tidak bisa menahan senyum ketika dia merasakan aura terhormat Qin Chen. Tampaknya dia adalah pria yang sangat muda dan kuat. Di usia yang begitu muda, dia telah menembus ranah yang terhormat, dan saya khawatir hanya beberapa orang di keluarga Ji mereka yang dapat dibandingkan. Namun, semakin banyak perhatian Shen Gong Tianzun, Ji Tianyao akan semakin bahagia. Setidaknya, ini berarti keluarga Ji merekrut menantu laki-laki di antara kekuatan utama umat manusia masih agak menggoda. Ayo, tolong dari kalian berdua. Ji Tianyao juga tidak menanyakan nama Qin Chen. Lagi pula, kejeniusan seperti itu luar biasa, tetapi di mata Ji Tianyao, leluhur keluarga Ji, dia hanya bisa dianggap sebagai junior.
Shen Gong Tianzun masuk ke klan keluarga Ji sambil tersenyum. Tanah keluarga Ji sangat megah dan luas, dan saat memasukinya, ada sentuhan kekacauan yang tersisa. Kit Qin Chen, tempat ini pasti memiliki harta karun aneh yang kacau balau. Dengan nafas seperti ini, darah makhluk purba yang kacau balau harus mengalir di tubuh yang disebut keluarga Ji. Kata Hong Huang Zulong, dia adalah makhluk purba, dan dia secara alami akrab dengan nafas makhluk yang kacau. Pada saat ini, Qin Chen dan keduanya telah diperkenalkan ke ruang pertemuan keluarga Ji. Setelah Qin Chen memasuki aula bersama Shen Gong Tianzun, dia menemukan bahwa aula itu sangat besar, dan bahkan ada area terbuka yang luas di tengahnya. Saat ini, aula cukup kosong, dan hanya keluarga Ji yang hadir. Holy Master of Heavenly Works, silakan datang ke sini. Ada deretan kursi di kiri dan kanan aula, dan ada beberapa kursi di belakang kursi ini. Jelas, mereka yang duduk di barisan depan harus orang dengan identitas, dan mereka yang duduk di belakang harus orang dengan identitas lebih rendah, atau petugas. Tak perlu dikatakan, Shen Gong Tianzun dan Qin Chen langsung dibawa ke beberapa kursi depan dari posisi ini. Jika Tianzuo tidak bisa duduk di depan mereka, maka tidak akan ada banyak orang di pasukan manusia yang bisa duduk di depan. Sebagai leluhur dari keluarga Ji, Ji Tianyao langsung mengobrol dengan Shen Gong Tianzun. Keduanya dengan santai bertukar beberapa kata yang tidak bergizi. Qin Chen tidak bisa membantu tetapi berkata, Ji Tianyao tua, saya tidak tahu siapa mempelai wanita keluarga Ji Anda kali ini. Bisakah saya melihatnya nanti? Kata Qin Chen cemas. Dia sekarang berpikir bahwa keluarga Ji akan merekrut menantu Ji Ruyu, jadi tentu saja dia tidak memiliki wajah yang baik. Mendengar kata-kata Qin Chen, Ji Tianyao mengerutkan kening, dan wajah Ji Tianqi menjadi dingin. Mereka menghargai Qin Chen, tetapi bahkan jika Qin Chen masih sangat muda, dia sudah terhormat di mata Ji Tianqi dan yang lainnya. Dia juga murid Shen Gong Tianzun, dan hanya bisa dianggap sebagai seorang junior. Ketika yang lebih tua berbicara, bagaimana yang lebih muda dapat berbicara? Melihat ekspresi ketidaksenangan Ji Tianyao, Shen Gong Tianzun tiba-tiba tersenyum dan berkata, leluhur Tianyao, maaf, ini murid Tianzuo saya, bernama Qin Chen. Saya dengar keluarga Ji akan merekrut kerabat. Anak muda, jelas cemas. Ini sedikit terlambat, kata Shen Gong. Qin Chen. Segera setelah kata-kata ini keluar, Ji Tianyao, Ji Tianqi dan lainnya yang hadir tiba-tiba berubah warna, dan jejak kejutan melintas di pupil mata mereka. Meskipun mereka tidak pernah bertanya tentang apa yang dikatakan Ji Wuxu tentang suami Ruyu, mereka juga umumnya tahu bahwa suami Ji Ruyu adalah putra suci dari Tiangong bernama Qin Chen. Apakah anak ini di depan Anda? Rumah kota Ji Tianyao dan Ji Tianqi sangat dalam. Meskipun terkejut, mereka telah memulihkan ketenangan mereka hanya dalam sekejap, tapi bagaimana mereka bisa menyembunyikan ekspresi dari Qin Chen? Sesuatu yang salah. Qin Chen terkejut sesaat. Mungkinkah kontes keluarga Ji untuk merekrut kerabat benar-benar menjadikan Ru Yu sebagai mempelai wanita? Apalagi pihak lain juga mengetahui hubungannya dengan Ji Ruyu. Kalau tidak, bagaimana menjelaskan warna yang mengejutkan jauh di mata lawan sebelumnya? Haha, itu seharusnya wajar. Ji Tianyao tersenyum dan melirik Ji Tianqi. Tianqi, panggil Sinyi. Baik leluhur, jawab Ji Tianqi mengangguk, berbalik dan pergi. Sinyi, gumam Qin Chen terkejut, dan menatap Ji Tianyao dengan curiga. Bukankah Ruyu yang menjadi mempelai wanitanya? Hanya sesaat memikirkannya, dari rumah bagian dalam keluarga Ji, Ji Tianqi telah keluar dengan seorang wanita yang cukup memesona. Wanita ini memiliki sosok yang anggun dan temperamen yang luar biasa, mulutnya seperti Zudan, jari-jarinya seperti akar bawang, dan tubuhnya memancarkan aura kacau yang samar, yang unik. Ini adalah gadis kecil Ji Sinyi, adalah calon mempelai wanita kami. Ji Tianqi berkata sambil tersenyum. Ji Sinyi telah melihat Tuan Shen Gong Tianzun.
Kata Ji Xinyi melangkah maju dan memberi hormat pada Shen Gong Tianzun. Qin Chen tertegun. Dia selalu berpikir bahwa menantu keluarga Ji adalah Ruyu, dan dia selalu memiliki sedikit permusuhan terhadap keluarga Ji. Tetapi dia tidak menyangka bahwa keluarga Ji ingin merekrut menantu laki-lakinya dari wanita lain. Mungkinkah saya melakukan kesalahan? Terlalu gugup sebelumnya. Pikir Qin Chen tiba-tiba tidak bisa tertawa atau menangis. Dia mengangkat kepalanya dan menatap tatapan Ji Xinyi, hanya untuk menemukan bahwa Ji Xinyi juga menatapnya. Tetapi orang lain itu sepertinya sedang menatapnya, dengan senyum di sudut mulutnya, dan matanya tenang, tetapi di kedalaman matanya, ada sesuatu yang samar-samar jejak keingintahuan, jejak jijik. Meskipun penyamaran Ji Xinyi sangat bagus, bagaimana dia bisa menyembunyikannya dari Qin Chen? Qin Chen curiga, apakah orang ini mengenal dirinya sendiri? Ketika saya muncul, dia menunjukkan ekspresi itu. Dikombinasikan dengan ekspresi kaget dari orang-orang Ji Tianyao sebelumnya, hati Qin Chen tiba-tiba tertegun. Keluarga Ji ini sangat mungkin mengenalnya, dan pasti ada sesuatu yang disembunyikan darinya. Tapi apa yang bisa disembunyikan keluarga Ji dari diri mereka sendiri? Hati Qin Chen tercengang, dan dia terlalu malas untuk berbicara satu sama lain, dan segera menyerahkan tangannya. Ji Tianyao tua, Patriark Ji Tianqi, generasi muda mendengar bahwa Ji Ruyu dan Ji Wuxu adalah murid keluarga Ji Anda. Kenapa kami tidak melihat Ji Ruyu dan Ji Wuxu muncul? Kata Qin Chen. Ji Tianyao dan Ji Tianqi saling memandang, dan tiba-tiba tersenyum. Jadi, Anda tahu Wuxu dan Ruyu? Wuxu dan Ruyu memang murid keluarga Ji saya, dan mereka baru saja kembali ke keluarga Ji saya belum lama ini. Sayangnya, mereka berdua keluar untuk melakukan tugas, dan mereka tidak berada di mansion sekarang. Jika tidak, apakah saya tidak akan membiarkan mereka keluar untuk menemui keduanya? Kata Ji Tianyao, pergi keluar untuk melakukan tugas. Qin Chen mengerutkan kening. Dia berkata, saya juga meminta leluhur Ji Tianyao untuk memanggil mereka kembali. Bukan rahasia lagi bahwa Ji Ruyu adalah istriku dan Ji Wuxu juga temanku. Kali ini junior datang ke sini demi Ruyu dan Wuxu. Kata Qin Chen.